Mobil maung produksi PT Pindad kini menjadi sorotan setelah keluar instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar seluruh pejabat Kabinet Merah Putih menggunakannya sebagai mobil dinas. Pihak kantor komunikasi Presiden mengungkapkan arahan Presiden disampaikan saat pembekalan kabinet di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Istana menyebut Presiden Prabowo bangga menggunakan maung limusin Garuda sebagai kendaraan dinas kepresidenan. Apalagi saat ini maung memiliki kandungan komponen dalam negeri mencapai 70%. Kebijakan Presiden Prabowo ini juga diungkapkan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Presiden Prabowo menegaskan tak ada lagi produk impor terkait mobil dinas pejabat. Presiden Prabowo menggunakan mobil MV3 Garuda Limusin sebagai mobil kepresidenan. Mobil maung Garuda digunakan Presiden Prabowo saat momen sebelum dan usai pelantikan. PT Pindad mengungkapkan telah menerima pesanan 4.000-an unit maung MV3 dari Kementerian Pertahanan. PT Pindad juga menyanggupi produksi maung sesuai instruksi Presiden. Maung MV3 merupakan produk baru dan saat ini juga tengah digodok untuk penggunaan masyarakat luas. Mobil maung juga jadi sorotan luas karena digunakan oleh Paus Fransiskus saat Misa Kudus di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September lalu. Paus menggunakan maung MV3 dengan modifikasi khusus. Akankah penggunaan mobil maung sebagai mobil dinas menteri dan pejabat bakal terrealisasi dan menjadi kebanggaan anak bangsa? Tim TV One mengabarkan. Minggu depan saya akan pakai mobilnya maung gitu, mobilnya Pindad gitu. Karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil respon 1 sama kita lihat maung kemarin Profesor Sigit dari DPO yang Direktur Utama Pindad yang menyampaikan dia merancang mobil Indonesia. Ya, 70% itu dari produk dalam negeri. Pemirsa, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia angkat bicara terkait dengan penggunaan maung Pindad sebagai mobil dinas. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa semua masih dalam perencanaan dan pengkajian, sehingga masih belum ada penetapan soal anggaran ataupun total kendaraan yang akan dipesan. Ya memang nanti menteri-menteri akan menggunakan mobil maung. Anggarannya bagaimana, Pak? Ya kan kita perencanaan dulu ya. Nanti soal detailnya nanti. Ada pertimbangan tersendiri nggak sih, Pak? Pak Prabowo kan menggunakan itu sebagai mobil kepresidenan dan beliau bangga dengan produksi Pindad dan beliau memang memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan juga untuk menggunakan mobil dinas yang sama. Tetap kepala daerah juga, Pak ya? Unitnya berapa kira-kira, Pak, untuk kabinet sendiri, Pak? Kalau totalnya saya belum tahu persisnya. Nanti kan ini melalui tahapan-tahapan ya, sabar dulu. Jadi bukan berarti hari ini, kemudian besok sudah kejadian nggak. Jadi perlu direncanakan dulu pasti. Tapi tahapnya udah kayak mana, Pak? Apa udah dipesan atau bagaimana tahapnya? Detailnya tentu bukan di saya. Ya, saya tentu nggak ngerti detailnya. Nanti kan pasti ada Kementerian Sekretaris Negara yang mengerti itu nanti sama Kementerian Keuangan. Itu berlaku untuk menteri, wamen, atau kepala badan juga, Pak? Untuk sampai ya pokoknya yang di lingkungan yang anggota kabinet disuruh pakai. Termasuk kepala badan berarti? Kepala badan. Untuk jenisnya, Pak, yang mau yang seperti TNI? Saya belum ngerti detailnya. Saya nggak ngerti teknisnya. Ya, pemirsa, untuk membahas ini yang sedang ramai dibicarakan terkait rencana pemerintah menjadikan mobil Pindad maung menjadi mobil dinas menteri dan juga pejabat eselon 1. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Di studio sudah ada Mas Ujang Kamarudin, analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi, Mas Ujang. Selamat pagi, Kang Ujang. Mbak Sira. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selain Mas Ujang, kita juga sudah bergabung dengan Mas Agus Pambadio, pakar kebijakan publik yang sudah bergabung bersama kami melalui daring. Selamat pagi, Mas Agus. Sehat, Pak Agus. Malam, pagi, Mala dan Vira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang. Alhamdulillah sehat. Ya, Mas Agus, kita mau tanya nih, bagaimana sih sebenarnya kebijakan dari rencana pemerintah menggunakan mobil Pindad maung? Dari segi efisiensinya seperti apa, Mas Agus?
Ini kita bahas satu-satu ya. Pertama kan ini anggaran baru nih. Jadi pasti di luar anggarannya sudah disetujui tahun 2024 kemarin untuk 2025. Jadi kita mesti tahu dulu. Kemudian kan nomenklatur dari kabinet baru ini kan belum selesai. Harus diskusi panjang lebar, tinggi, rendah itu dengan Menpan RB. Kemudian ajukan anggaran ke Kementerian Keuangan. Kemudian debat dengan DPR. Kalau itu mulus semua baru dia bisa masuk ke anggaran dan dipesan atau ngutang dulu, terserahlah bagaimana mekanisme. Itu ada. Jadi kalau ditanya kapan ada ya nggak mungkin besok. Ya kan anggaran ada ya belum disetujui. Jadi tadi Pak Nasbi katakan kan memang belum. Itu teknis kebijakannya. Sekarang kita lihat kendaraannya. Tentu kita bangga punya mobil yang 70% TKDN-nya. Tapi jangan lupa mobil itu jantungnya itu masih import engine-nya. Kalau Maung yang versi militer tahun 2020 itu dengan Toyota Hilux. Nah, Toyota tidak setuju kalau itu dikomersialkan menjadi kendaraan pribadi. Memang mungkin, saya nggak tahu, kontraknya adalah untuk kendaraan militer. Nah, kalau yang sekarang saya cek ke kiri ke kanan gitu, ini dari SsangYong Korea di mana mesinnya Mercedes. Nah, kita nggak tahu berapa banyak kontraknya itu dengan SsangYong atau dengan Korea, dengan Pindad. Jadi ini yang mesti dilihat dulu, apakah boleh ini menjadi kendaraan, kan tadi katanya mau dijual umum juga. Nah kita nggak tahu nih, jadi sebelum nanti bermasalah, apakah di WTO, apakah di mana seperti kasus Timor, apalagi nih kalau dipakai pejabat kita kan malu-malu ini, jadi tolong bereskan dulu lah. Bagaimana kontraknya, bagaimana kerjasama selanjutnya, detailnya seperti apa, dan kompensasi apa, berapa lama kontraknya. Kita contoh misalnya Proton itu dengan Mitsubishi dulu gearboxnya dia kontrak kalau saya tidak salah 20 tahun. Sehingga aman dia tidak diprotes kiri kanan. Setelah selesai baru bikin sendiri. Karena R&D engine itu tidak mudah. Itu sih dari saya sementara. Iya. Pak Agus tadi kan mengkritisi mengenai TKDN-nya ya. Nah artinya kan ini baru 70%. Artinya menurut Pak Agus harusnya ya ketika sudah akan secara 100% sertifikasinya sudah aman, mesinnya itu buatan Pindad, buatan Indonesia, baru boleh begitu digunakan untuk sebagai mobil dinas begitu? Enggak selalu. Di dunia ini kan mobil-mobil branded yang sudah ada juga buatnya tidak di negaranya masing-masing, bisa di Maklun, di mana di Cina yang murah. Ya, tetapi pemilik atau hak ciptanya itulah yang kita harus miliki. Kalau sekarang kan hak ciptanya itu sampai batas mana? Kita kan di bodi, di peralatan, di jok, misalnya di roda, di pelek, tapi tidak di engine, gearbox, dan sebagainya. Itu saya belum baca kontraknya. Itu yang semoga kawan-kawan di Pindad bisa dengan teliti, lalu mencermati diskusi dengan para lawyer karena ini urusannya hak cipta. Nah kalau ini nanti sudah dibuat banyak terus tiba-tiba diklaim bagaimana? Jadi lebih baik kita siapkan dulu termasuk serutnya sertifikasi registrasi uji tipe yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan harus jelas. Karena ini dipakai oleh pejabat tinggi, bagaimana kenyamanannya, keselamatannya terutama. Jangan-jangan ketika belok penumpangnya banyak dia terguling misalnya. Ban meledak dia tetap bisa jalan atau tidak dan sebagainya. Karena ini yang menggunakan pejabat tinggi negara. Ya, Pak Agus, kalau berangkat dari situ berarti ada kriteria khusus ya mobil dinas untuk para menteri ini. Apa kriteria khususnya dan untuk mobil Pindad Maung ini sendiri, apakah memang nantinya ini bisa dijadikan memenuhi kriteria tersebut? Apalagi tujuannya ini supaya kita lebih meningkatkan nasionalisme karena menggunakan produk dalam negeri. Ya. Bagaimana Pak Agus? Iya, tadi agak terputus jadi saya nggak. Jadi begini, sekali lagi ini kan 70%. Kita perlu penjelasan secara rinci dari Pindad. Komponen apa saja yang dibuat di sini? Mesinnya itu siapa punya? Dari informasi yang saya dapat itu SsangYong Korea. Kemudian itu biasa seperti dulu kita punya SUV, pernah ada SUV beredar SsangYong juga. Ya, engine-nya memang Mercedes. Itu pasti ada kerjasama antara Mercedes dengan SsangYong Korea. Nah kita punya kerjasama militer memang. Dengan Korea kan bikin kapal selam, bikin pesawat dan sebagainya. Apakah itu jadi satu jadi itu saya nggak tahu. Itu Pindad harus menjelaskan. Supaya tadi kita jelas bagaimana kontraknya Pindad dengan SsangYong dengan Mercedes atau bagaimana. Ini harus diperjelas supaya tidak terjadi masalah tiba-tiba pemegang mereknya SsangYong atau yang mempunyai hak cipta di engine itu di Mercedes itu kok klaim
kan cilaka kita. Sementara itu mobilnya VVIP. Nah, untuk itu perlu dibereskan dulu nih. Jadi paralel saja, bahas anggaran, bahas soal clearance dari kontraknya dengan pemegang merek, ya kan, kita masih bilang itu pemegang merek. Nah, kemudian juga baru anggarannya dan seterusnya lah. Karena ini penting, karena setelah itu lengkap, surutnya tadi, sertifikasi register uji tipe perhubungan harus sudah jalan. Jangan nanti itu tidak ada ujinya, kan nggak lucu. Oh, ini punya pejabat nggak perlu diuji, nggak bisa. Semua kendaraan yang beredar di Indonesia harus punya surut. Karena ini tipe baru, dia harus diuji, uji terguling, uji tabrak, macam-macam lah. Supaya aman buat yang menyelenggarakan, apalagi ini pejabat tinggi. Dia katanya anti peluru, oke. Apakah betul menteri dan jajarannya perlu mobil anti peluru? Kita kan aman-aman saja. Artinya berat mobil itu pun bisa mempengaruhi akselerasi, mempengaruhi kecepatan, dan juga kalau diangkut kemana-mana kan mobil itu terbang juga, presiden kemana terbang. Itu yang perlu dulu dilakukan. Iya, itu catatan yang luar biasa detail ya dari Pak Agus. Tapi kalau misalnya dari Kang Ujang melihatnya ini sudah tepat tidak? Atau sepakat dengan Pak Agus katakan bahwa banyak sekali catatan yang sebenarnya harusnya dilakukan terlebih dahulu, dimatangkan terlebih dahulu, baru akan ada penggunaan untuk mobil dinas ini? Ya, saya sepakat dengan Bang Agus ya. Apa yang disampaikan beliau sangat detail, sangat komprehensif. Tetapi kita tidak mengurangi kebanggaan itu. Ya, bahwa kita sebagai anak bangsa, 70 komponen dalam negeri itu menjadi penting. Karena kita tahu begini, Mbak Sira dan Mbak Mala ya. Kita ini semua produk kita dari mulai mau tidur sampai mau tidur lagi itu semua mohon maaf impor. Iya. Lalu juga bahan-bahan kebutuhan kita impor. 32. Disekelilingi dengan bahan-bahan impor gitu ya. Bahan komoditas pangan juga kita impor semua. Bahkan yang terakhir masalah kasus gula juga kan masalah impor. Dulu juga sapi juga impor. Nah, maksud saya ini kan momentum kebanggaan kita sebagai bangsa, katanya kita bangsa besar, maka di sini pondasi besar. Cintailah produk dalam negeri. Tetapi kita tidak pernah mencintai betul-betul produk dalam negeri itu. Oleh karena itu kita selalu berkampanye gitu ya di atas kertas dari dulu gitu bahwa cintai produk dalam negeri, tapi faktanya tidak. Faktanya tidak itu karena banyaknya masalah-masalah yang belum terselesaikan atau karena faktor apa kalau Kang Ujang banyak variabel yang harus kita baca. Misalkan banyak kepentingan, ada korupsi di situ, ada permainan impor, ada selisih harga dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya melihat sebenarnya inilah sekali lagi ini momentum terbaik bagi anak bangsa untuk membuktikan bahwa kita mampu, kita punya kualitas. Oleh karena itu tadi soal mesin ya kontaknya dibicarakan, saya sepakat harus detail betul agar tidak ada masalah di kemudian hari. Tetapi apapun itu saya meyakini bahwa inilah pondasi dasar bahwa kita ingin punya kebanggaan secara nasional. Langkah yang baik. Tapi Mas Ujang, kalau selain tujuannya untuk bisa mencintai produk dalam negeri nih salah satunya, apakah ini juga langkah strategis yang cepat nih dari pemerintah untuk membentuk persepsi publik? Ya tentu gini, pemerintah harus ada kerja-kerja yang dilakukan. Ya selain pembentukan opini ya pasti akan dilakukan apapun itu. Pemberantasan korupsi, bekerja dengan baik, itu bagian daripada pembentukan opini yang dibangun oleh pemerintah. Tetapi kan harus diukur sebagai bagian daripada kinerja. Ada ukuran, standar, parameter, publik menilai kepada pemerintah. Ya salah satunya tadi membangun pencitraan dalam konteks kinerja itu. Kalau saya sih merasa ya kalau itu bisa direalisasikan dan itu bisa berjalan dengan baik, itu menjadi kebanggaan kita sebagai anak bangsa. Kita punya universitas, kita punya anak-anak bangsa yang berkualitas. Tapi mohon maaf, kita tidak punya kebanggaan mobil nasional. Lalu misalkan kita sebagai negara besar tidak punya teknologi yang canggih seperti kita tidak punya Google gitu. Ini kan harus dipikirkan oleh pemerintah. Masa iya negara yang kita anggap besar, yang dianggap tadi katanya negara yang ingin maju gitu ya, tapi kita tidak punya produk-produk yang berteknologi tinggi sehingga kita bisa bersaing dengan luar negeri. Bahkan saya dulu membaca sebuah buku gitu, Presiden Korea dulu itu 2014 kalau nggak salah. Mereka ketika ingin membangun Samsung, disinilah di tempat inilah kita akan membangun teknologi yang hebat. Samsung lah ada hadir dan itu bisa menguasai dan merajai dunia. Lah kita ini Indonesia harus ada dong sebagai presiden Pak Prabowo. Apakah di sini harus hadir tadi Maung ya yang bisa menjadi kebanggaan Indonesia, bahkan kalau bisa ekspor ke luar negeri kalau bisa. Tapi saya sekali lagi sebagai anak bangsa meyakini bahwa inilah pondasi dasar kebanggaan kita. Ya urusan nanti anggarannya tadi komponen-komponen lainnya dan sebagainya, kebijakannya tentu Pak Agus tadi sudah sangat detail membahasnya. Setidaknya dicoba dulu ya Pak. Ya karena gini Mbak Mala, Mbak Sira ya, kalau ini kita tidak dukung
ya mohon maaf kita tidak ada kebanggaan lagi. Bagaimana dulu Pak Habibie ya membangun pabrik dirgantara gitu. Sekarang mohon maaf dihancurkan oleh banyak kepentingan, katakanlah mungkin negara lain yang tidak suka bahwa Indonesia maju. Oleh karena itu sebenarnya kalau ini didorong oleh presidennya kuat dalam konteks punya political will untuk membangun kebanggaan nasional, harus didukung. Konsep mobil maung ini sudah ada dari tahun 2020 ya, sudah disiapkan ya. Tapi nanti kita bahas lagi ya, lebih lanjut lagi ya, bagaimana sebenarnya nanti realisasinya akan seperti apa. Kemudian kalau tadi yang dikhawatirkan ada masalah-masalah, sebenarnya seharusnya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ya secepatnya agar secara komprehensif udah matcher bagus gitu ya. Kita juga akan dengarkan bagaimana dengan pendapat masyarakat mengenai mobil maung yang akan dilakukan ataupun yang ditetapkan sebagai mobil dinas dari Menteri Kabinet Mahfud. Positif atau negatif? Ya, betul. Kami akan hadirkan usai jeda.